tingkat grup kita adalah melakukan pemasaran produk-produk kita. Ini yang pertama. Pemasaran itu kita ada beberapa cara. Ini adalah produk Teva yang dihasilkan di SMK 3 khusus untuk jurusan teknik permesinan. Produk ini adalah pencacah rumput. Bengkel CNC atau lab CNC yang lab CNC ini kita meneruskan kegiatan dari bengkel manual kemudian ke otomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ristan di seluruh Indonesia. Jumpa lagi kita di Balai Ristan, salah satu channel yang memberikan informasi terkini tentang perkembangan SMK-SMK di seluruh Indonesia. Pagi ini kita berada di SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. Kita akan lihat kompetensi-kompetensi unggul yang dikembangkan oleh kawan-kawan di SMK ini. Mari kita lihat ke dalam lebih lanjut. Assalamualaikum. Alhamdulillah pagi ini kita ditemani oleh Pak Rofik, Kepala SMK Negeri 3 Boyolangu, Tulungagung. SMK ini punya prestasi yang luar biasa dan sekarang salah satu SMK pelaksana LUT. Nah, dengan demikian SMK ini sudah memiliki kewenangan secara mandiri dalam mengelola keuangan yang diperoleh atau pendapatan yang diperoleh dari produksi yang dilakukan di masing-masing kompetensi maupun yang dilakukan melalui Teva SMK Negeri 3 Boyolangu. Pak Rofik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang nih Pak, kita sambil ngobrol, sambil lihat bagaimana kondisi sekolah di pelaksana BLUT dan SMK-SMK yang dulunya berasal dari RSBI. Ya, Pak Rofik, secara bagaimana SMK 3 ini dikembangkan? Perencanaannya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan di SMK Negeri 3 Boyolangu, perkembangan ke depan kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis vokasi atau berbasis kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri yang sesuai dengan program kalian yang ada di SMK Negeri 3 Boyolangu. Untuk itu kita sudah melaksanakan suatu kerjasama yang baik di masing-masing program jurusan itu dengan masing-masing dunia industri, dunia usaha yang berada di Tulungagung, Jawa Timur, bahkan di nasional. Nah, ada berapa kompetensi Pak di sini Pak? Kita ada 8 kompetensi dalam program ini. Yang kita unggulkan nanti ada 2 mestinya yang sudah kerjasama yang dengan internasional, yaitu teknik permesinan dan teknik gambar bangunan. Itu kita sudah kerjasama bagus, kita kurikulumnya sudah tersusun sesuai dengan dunia usaha, dunia industri. Ya. Kalau untuk permesinan kita kerjasamanya ada dengan Inka Madiun, yang kedua dengan JNI Indonesia Jakarta. Sedangkan untuk gambar bangunan kita ada 2 nasional, yaitu Ninja Karya Jakarta, yang kedua dengan Pembangunan Perumahan Jakarta. Kita sudah kerjasama, anak-anak kurikulum sudah kita susun bersama-sama. Terus yang kedua, peralatan-peralatan yang belum ada di sekolah sudah di backup di sana, bisa menggunakan peralatan praktek milik
pembangunan perumahan itu yang kita belum punya, dan kita diberi untuk menggunakan anak-anak untuk praktik di situ. Ini kan sering ada pertanyaan, terutama dari kawan-kawan SMK gitu ya, yang mungkin perkembangannya lebih lambat dari SMK-SMK yang lebih dulu maju. Strategi apa yang dipergunakan untuk menarik industri supaya kerjasamanya itu bisa lebih luas dan lebih erat? Terima kasih. Yang jelas kita dalam kerjasama dengan dunia industri, yang pertama adalah kita melaksanakan guru magang di itu. Yang kedua, kita mendatangkan guru tamu dari dunia usaha industri seperti itu. Dan terakhir, kita untuk anak-anak prakrin atau PKL, dan yang terakhir kita menyusun link and match adalah kurikulum. Jadi nanti kurikulum yang ada di SMK ini sudah berbasis kurikulum industri. Oke Pak, dengan 8 kompetensi ya Pak ya? Iya. 8 kompetensi yang ada di SMK Negeri 3 ini, tantangan apa saja yang dihadapi dalam mengembangkan kompetensi-kompetensi yang ada? Tantangan yang ada mayoritas sama sekolah yang lain itu adalah pendanaan. Pendanaan kita sekarang tidak boleh melaksanakan pungutan-pungutan PSBB, dan kita hanya mengandalkan sumbangan dari masyarakat secara sukarela. Dana dari pemerintah sudah kita manfaatkan sebaik-baiknya, tetapi kalau kita untuk meningkatkan itu kita masih dipandang kurang. Karena apa? Karena penganggaran yang ada di pemerintah itu adalah standar minimum. Kita bisa melaksanakan tapi standarnya minimum. Tapi kalau kita ingin meningkatkan dengan prestasi yang lebih daripada minimum, tentunya kita memerlukan pembiayaan yang baik. Nah, strategi kami selain kita pendekatan dengan komite yang baik, kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin mencoba mencari bantuan dari tenaga dari pemerintah dengan bantuan-bantuan yang ada. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajukan bantuan dari pemerintah dengan proposal juga pendekatan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini selama 2 tahun kami belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tapi dengan itu kami tetap melaksanakan strategi untuk peningkatan pengembangan dengan skala prioritas dengan kemampuan yang ada. Yang kami prioritaskan yaitu pengembangan SDM dulu. Kami merubah mindset teman-teman, baik itu tenaga pendidik, tenaga kependidikan, untuk berorientasi, untuk berperilaku, berbudaya dengan industri. Ini adalah dari kami, dan ini sudah kami laksanakan. Kami untuk TKR kita sudah melaksanakan kerjasama yang luar biasa, dan budaya industri sudah kami terapkan di SMK Negeri 3 Boyolangu ini. Pada saat pembelajaran tatap muka terbatas pada kesempatan kali ini, jadi teknisnya adalah yang masuk di sini itu semuanya full praktek. Jadi yang jalankan di sini adalah yang praktek. Kemudian teorinya itu kita sistem blended. Teorinya sebagian dibawa ke online, sebagian dibawa ke offline-nya di sini. Tapi yang porsinya lebih sedikit di sini. Yang lebih banyak adalah yang praktek seperti yang tampil pada kesempatan kali ini. Jadi karena ini praktek, jadi dikelompokkan per siswa dan seterusnya, sehingga untuk meminimalisir pembagian alat di masing-masing kelompok. Sahabat, ini hasil produk inovatif anak-anak SMK Negeri 3 Boyolangu. Ini penangkap hama. Ya, ini hama seperti kupu-kupu, serangga lah. Ini bisa diminimalisasi dengan perangkat yang dibangun oleh anak-anak kita di sini. Ya.
Jadi saya jelaskan, ini adalah produk Teva yang dihasilkan di SMK 3 khusus untuk jurusan teknik permesinan. Produk ini adalah pencacah rumput. Pencacah rumput ini karena kita sentra peternakan, jadi di Tulungagung itu sudah ada sentra peternakan sapi, sehingga kami melihat potensi di daerah sekitar, akhirnya kami putuskan untuk memproduk mesin pencacah rumput. Mesin pencacah rumput ini diproduksi oleh siswa-siswi SMK 3 Boyolangu Tulungagung yang untuk jurusan teknik pemesinan atas bimbingan dari Bapak Ibu guru yang terlibat di teknik mesin ini. Mengapa kami memproduksi mesin pencacah rumput? Ini berdasarkan analisa potensi yang ada di daerah sekitar. Saya ulangi lagi, pada saat saya di awal tadi sudah menjelaskan bahwa potensi di Tulungagung itu adalah daerah peternakan. Ada beberapa daerah sentra peternakan, sehingga membutuhkan mesin untuk memproduksi pakan ternak yang dalam waktu singkat. Nah, muncullah mesin yang disebut dengan pencacah rumput ini yang digunakan di daerah-daerah peternakan. Keunggulan ini tidak dimiliki oleh SMK-SMK lain karena memang inilah satu-satunya mungkin di wilayah Jawa Timur ini SMK yang di mesin memproduksi mesin pencacah rumput. Jadi mesin cutting plasma ini untuk membuat ornamen-ornamen ya, dan sudah operasional dengan baik. Kita akan lihat bagaimana perkembangan industri yang ada di SMK nanti 2-3 tahun. Salah satu kompetensi yang penting dan dikembangkan di SMK Negeri 3 Boyolangu ini adalah teknik bangunan. Ini adalah cikal bakal dari SMK sipil atau kompetensi yang berkembang dengan cabang-cabang yang luas. Anak-anak kita di sini dilatih untuk memahami bagaimana konstruksi dibangun, bagaimana mengembangkan desain-desain yang lebih milenial, yang lebih modern ke depan. Tidak heran, lulusan SMK Negeri 3 Boyolangu, khususnya terkait dengan kompetensi bangunan ini, banyak direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan properti. Karena mereka luar biasa, mereka profesional, mereka disiplin dan inovatif. Dukung terus pengembangan SMK Bangunan untuk mendukung program pembangunan nasional. Ini adalah bengkel CNC atau lab CNC yang lab CNC ini kita meneruskan kegiatan dari bengkel manual kemudian ke otomasi. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini adalah hasil bubut, kemudian ini hasil milling CNC-nya. Kemudian kita sudah pernah melakukan kerjasama dengan PT CNC Indonesia yang kebetulan kita diminta untuk mengerjakan ini castingnya mesin CNC milling, Pak. Mesin CNC milling yang ini harapannya dikerjakan di SMK 3 Boyolangu ini, kemudian nanti kerjasama dengan PT CNC itu dijadikan mesin CNC milling untuk production unit ya, intinya untuk sistemnya untuk menggunakan PU gitu atau production unit. Dengan kerjasama dengan PT CNC Indonesia kita mulai diberikan
gambaran part-partnya gitu seperti ini. Ini bagian yang penuh dari mesinnya, castingnya. Kemudian kita diminta untuk mengerjakan sesuai spek yang diminta oleh mereka gitu. Ini yang tadi sudah kita kerjakan, mulai kita kerjakan, dan nanti secara bergantian kita akan meneruskan mulai dari yang paling bawah, yang sumbu X-nya, sumbu Y-nya, sumbu Z-nya, dan part yang lain. Nanti setelah ini disusun, kemudian kita lapor ke sana, nanti akan dilengkapi dengan bagian elektroniknya, kemudian sistem kontrolnya dan sebagainya begitu. Ya, kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan di SMK negeri di seluruh Indonesia maupun SMK swasta yang berkualitas menjadi salah satu hal yang patut kita banggakan. SMK Negeri 3 Boyolali sudah melakukan produksi dan menjadi partner utama di dalam memproduksi massal mesin-mesin seperti CNC dan mesin-mesin lain. Kita akan lihat bagaimana anak-anak SMK Negeri 3 Boyolali ini melakukan proses produksi di dalam konteks yang lebih luas, dan bagaimana produk-produk mereka sudah memasuki industri dan dunia usaha secara global. Kita akan lihat terus dan dukung terus SMK Negeri Boyolali menjadi salah satu SMK yang melakukan produksi untuk kepentingan pembangunan nasional. Jangan lupa untuk bisa tetap mengakses video-video kami terkait dengan perkembangan SMK di seluruh Indonesia. Subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju bersama SMK.